Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Sabudin, Sambuk F551-18276. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik representatif yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Pertama yaitu penjelasan tentang pohon keputusan. Dalam teknik representatif, pohon keputusan merupakan sebuah sistem yang manusia kembangkan untuk membantu mencari dan membuat keputusan untuk masalah-masalah tersebut, dan dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada dalam lingkup masalah tersebut. Tujuan menggunakan pohon keputusan yaitu mengidentifikasi dan melihat hubungan antar faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Kemudian menganalisa nilai risiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam suatu alternatif masalah. Manfaat pohon keputusan yaitu membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dalam permasalahan. Kemudian mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antar jumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Kemudian memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lainnya. Tahapan-tahapan menggunakan pohon keputusan: 1. Definisikan dan rinci masalah secara jelas. 2. Gambarkan struktur dan dari pohon keputusan. 3. Tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. 4. Tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. 5. Selesaikan masalah dengan menghitung expected monetary value atau EMV atau expected opportunity loss. Kelebihan dalam menggunakan pohon keputusan: pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Kedua, eliminasi perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Ketiga, fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam mode yang sama. Keempat, dalam analisis multivariat dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat banyak, seorang penguji biasanya perlu untuk mengestimasikan baik itu distribusi, dimensi, tinggi, ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Metode pohon keputusan dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal. Kelemahan menggunakan pohon keputusan: 1. Terjadi overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak, menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Ketiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Keempat, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Kemudian saya akan menjelaskan teknik tabel keputusan. Dan tabel keputusan adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program.
Algoritma yang berisi keputusan bertingkat yang banyak sekali sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan struktur English atau procedure code dan dapat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan. Struktur tabel keputusan terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Kondisi start, 2. Kondisi entry, 3. Aksi start, 4. Aksi entry. Dalam kondisi start, bagian ini berisi kondisi yang akan diseleksi. Pada kondisi entry, bagian ini berisi kemungkinan dari kondisi yang diseleksi, yaitu terpenuhi dan tidak terpenuhi. Pada aksi start, berisi pernyataan-pernyataan yang akan dikerjakan, baik kondisi yang diseleksi terpenuhi maupun tidak terpenuhi. Pada aksi entry digunakan untuk memberi tanda tindakan mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan. Dalam langkah pembuatan tabel keputusan, yaitu 1. Menentukan kondisi yang akan diseleksi, 2. Menentukan jumlah kemungkinan kejadian yang akan terjadi, 3. Menentukan tindakan yang akan dilakukan, 4. Mengisi kondisi entry diisi sedemikian rupa sehingga semua kemungkinan kejadian bisa terwakili. 5. Aksi entry diisi kolom demi kolom dari kolom pertama sampai kolom ke N. Oke, sekian dari penjelasan singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.